Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani, saya mengajar di SMA Negeri 1 Klekar yang beralamat di Desa Suban Baru, Kecamatan Klekar, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja program profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada tanggal 12 Juni 2023 dengan materi indikator asam dan basa. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ketua kelas pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, sebelumnya ibu cek dulu kehadiran kalian. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita lanjut, coba kalian perhatikan dulu sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Ya, kalau masih kotor, kalau masih ada sampah, silakan dibuang dulu sampahnya. Sudah bersih? Bersih. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah sekarang sudah bersih kan kelasnya? Nah, kalau sudah bersih, kelas itu akan terasa nyaman untuk dipakai belajar. Belajar itu memang melelahkan ya, tapi akan lebih melelahkan lagi kalau kamu tidak belajar hari ini. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Baiklah, sekarang ibu akan mereview dulu sedikit tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ya, apa ada yang masih ingat apa itu asam? Ya, Linda. Asam adalah zat yang memiliki pH di bawah 7, memiliki rasa asam, dapat memerahkan lakmus biru dan bersifat korosi. Oke, jadi asam itu adalah zat yang dapat memerahkan kertas lakmus biru, bersifat asam, memiliki sifat korosi atau membuat karat ya, dan memiliki pH di bawah 7. Kemudian ada yang masih ingat apa itu basa? Ya, Suci? Basa adalah zat yang memiliki pH di atas 7, memiliki rasa pahit, dapat membirukan lakmus merah dan bersifat kaustik atau merusak kulit. Oke, jadi basa sebaliknya memiliki pH di atas 7, dapat membirukan kertas lakmus merah, berrasa itu pahit dan bersifat kaustik atau merusak kulit ya. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat konsep asam dan basa? Pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Ada yang masih ingat? Ya, Tasya? Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH- dalam air. Oke ya, jadi menurut Arrhenius asam itu adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ di dalam air, sedangkan basa itu menghasilkan ion OH- di dalam air. Oke, selanjutnya kalau asam dan basa menurut Bronsted, Lowry ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Bayu. Pengertian asam dan basa menurut Bronsted, Lowry. Asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah penerima proton. Oke ya, jadi kalau menurut Bronsted, Lowry asam itu adalah donor proton H+, ya. Sedangkan kalau basa itu adalah penerima proton. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat asam dan basa menurut Lewis? Saya Bu. Ya, Adi. Menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Oke, kalau asam itu adalah penerima pasangan elektron, sedangkan kalau basa adalah donor pasangan elektron. Oke, terima kasih untuk teman-teman kalian yang sudah mereview tadi. Coba tepuk tangan dulu. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya. Oke, nah tadi kan teman-teman kalian sudah menyebutkan pengertian asam dan basa. Lalu bagaimana cara kita menentukan
melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian diharapkan mampu yang pertama menyimpulkan pengertian indikator asam dan basa, yang kedua membandingkan perubahan warna indikator dalam berbagai larutan, yang ketiga menganalisis bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa, dan yang terakhir itu memprediksi pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Ya. Nah, sekarang perhatikan slide di depan. Coba kalian tentukan mana zat yang bersifat asam dan mana zat yang bersifat basa. Coba, yang pertama ada cuka, yang kedua ada sabun, yang ketiga ada air kapur, yang keempat itu ada garam, yang urea, yang kelima ada jeruk, yang keenam juga ada jeruk nipis. Ya, kira-kira dari pengertian asam tadi berasa asam, sedangkan basa berasa pahit. Mana yang dikatakan asam? Jeruk. Oke, lanjut. Cuka, asam enggak? Kalau sabun, pernah makan sabun? Tidak pernah. Mengapa makan sabun ya? Sabun tidak pernah ya cicipnya. Jadi tidak tahu bersifat asam atau basa. Tahu. Oke, yang terakhir air kapur sirih. Ada yang pernah minum air kapur sirih? Belum. Oke, jadi tidak tahu juga kan apa itu sifatnya asam atau basa ya. Oke. Jadi untuk mengetahui suatu zat itu bersifat asam atau basa ya, tanpa mencicipinya kita bisa menggunakan yang namanya indikator asam dan basa. Selanjutnya kita akan melakukan pretest ya. Ibu akan menilai kemampuan awal kalian. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan klik link pretest yang sudah dibagikan di grupnya ya. Silakan dibuka dulu grup kelasnya. Oke, ada ya? Kalau ada silakan diklik dan dikerjakan. Ya, silakan diisi dulu menurut kemampuan awal kalian masing-masing. Oke, sudah selesai ya mengerjakan pretestnya? Sudah. Sudah, sekarang Ibu akan menyampaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melakukan praktikum. Praktikumnya itu secara berkelompok. Ya, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, praktikumnya yaitu mengenai indikator asam dan basa dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Ya, nanti kalian akan berdiskusi dan presentasi mengenai hasil pengamatan kalian. Sekarang apakah kalian sudah duduk secara berkelompok? Belum. Kalau belum, silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Ya, oke silakan sekarang ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk berkelompok? Jelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang ada di depan kalian. Ini namanya plat tetes ya, digunakan untuk meneteskan asam dan basa dan indikator-indikatornya nanti ya. Jadi kalian mengamati di sini nanti ya. Kemudian ada asam ya, ada HCl dan H2SO4 di situ. Kemudian ada basa, basanya adalah natrium hidroksida. Kemudian ada indikator, ada metil jingga, ada di situ juga metil merah. Ada penolpetalin dan ada lakmus merah, lakmus biru. Ya, nanti juga ada indikator universal. Ya, nanti kalian baca terlebih dahulu LKPD-nya, dibaca dulu prosedurnya, baru kalian mulai praktikum. Ya, ada pertanyaan sebelum dimulai? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan melakukan praktikum. Nanti hasil penelitiannya kalian catat di LKPD ini ya. Nanti satu kelompok dapat 1 LKPD. Ya, ketua kelas tolong dibagikan LKPD-nya dulu. Satu kelompok, 1 LKPD. Ada 6. Oke, coba perhatikan video di depan dulu mengenai indikator asam dan basa. Pada video kali ini,
kita akan membahas materi tentang indikator senyawa asam dan basa. Bagaimana mengidentifikasi apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Simak video ini sampai selesai. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang paling mencirikan asam adalah rasa asam jika dirasakan oleh indera pengencar. Misalnya, asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka, asam sitrat yang terkandung dalam jeruk. Sementara itu, senyawa basa apabila dirasakan dengan indera pengencar, rasanya akan pahit dan terasa licin. Contohnya adalah sabu, dan ada jenis basa lain yang bersifat kaustik atau membakar, misalnya soda abu yang digunakan untuk anti sumbat pada saluran air. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa, terutama untuk zat-zat yang ada pada laboratorium? Apakah harus kita cicipi atau kita pegang? Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya karena akan sangat berbahaya. Kita dapat mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator dan dengan alat yang disebut pH meter. Kita bahas. Selanjutnya, coba perhatikan LKPD-nya. Di situ ada orientasi masalah. Kita baca dulu orientasinya. Isu penggunaan boraks ke dalam bakso memang bukan hal yang baru. Masih ada oknum nakal yang berbuat curang. Faktanya, bakso merupakan makanan yang digemari hampir di semua kalangan. Anak-anak hingga orang dewasa menyukai bakso yang terbuat dari olahan bahan ini. Bakso memang begitu merakyat, dari yang mahal sampai yang murah, banyak tersedia. Sayangnya, tidak dapat dipungkiri, makanan favorit satu ini tidak semuanya aman untuk dikonsumsi. Itu tandanya bakso itu mengandung boraks, ya. Oke, dari orientasi masalah ini, adakah yang ingin ditanyakan? Iya, Tasya? Mengapa kunyit dapat berubah bakso menjadi warna merah? Nah, mengapa kunyit itu dapat merubah bakso menjadi warna merah? Kemudian ada lagi? Ya, Linda? Apa fungsi kunyit dalam uji coba bakso? Nah, apa fungsi kunyit di dalam uji coba bakso? Identifikasi boraks. Dan yang terakhir ada lagi? Ya? Apakah ada bahan lain yang dapat mengidentifikasi boraks? Nah, apakah ada bahan lain yang dapat mengidentifikasi boraks di dalam bakso? Oke, benar sekali ya pertanyaannya, bagus sekali. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu silakan kalian catat di LKPD, ya, dibuat di rumusan masalah. Silakan kalian diskusikan, cari di berbagai sumber belajar, bisa dari internet, bisa dari modul yang sudah ibu berikan, dari video-video pembelajaran yang sudah ibu kirim di grup, ya. Silakan dibaca dulu, kalian diskusikan, lalu nanti kalian tulis pembahasannya di LKPD, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka LKPD-nya, kita akan melakukan praktikum, ya.
Sini sih. Ini asam kali? Sudah Bu. Asam ingat ya. Ada 6 lubang yang asam, 6 lubang yang basah. Sudah Bu. Mm-mm. Kamu sudah langsung tutup. Sudah tutup dulu, nanti tunggu instruksi. Bambu lim. Asam sebelah mana tadi? Sebelah kiri ya kanan? Ini sebelah, berarti basah ya? Indikatornya sudah siap. Indikator sudah siap. Air cuciannya juga sudah siap. Oke, asam basahnya kalau sudah dipakai tutup lagi. Tuh. Oke, ini. Oke, sebelahnya. Oke, sudah. Kasih ke belakang. Satu lubang asam, satu lubang basah ya. Satu lubang basah. Nah, kasih belakang. Depan. Sikoknya metil apa merah ya? Warna merah. Nah, selanjutnya metil merah. Nih. Nah, belakang. Satu lubang asam, satu lubang basah. Udah. Kasih ke sebelahnya itu apa ya? Oh. Hijau. Asamannya asam. Sini. Kasih ke Adam, kasih ke Adam. Yang mana tadi Dam? Masih asam. Oh, sebelah sini asam. Iya. Keren, berarti ke Mary yang asam. Yang ini sikoknya ya? Iya, aja lah. 1, 2, 3. Oke, berubah kan? Kalau akan dicatat nanti hasilnya. Kuning. Ini mana yang asam? Oke, itu basah. Silakan dicelupkan setengah boleh. Berubah kan warnanya? Iya kan? Berubah, yang lampu biru jadi merah, yang lampu merah jadi metil merah di basah. Di sini. Kuning. Kalau metil jingga di asam? Warna metil jingga pada asam. Sudah? Nah, kalau sudah dibandingkan dengan yang ini. Ya, yang ini yang asam. Coba yang asam tadi punya Tasya. Bandingkan warnanya. Ini di sini saja. Oke, nah, mana kira-kira pH berapa dia? Kalau Linda di belakangnya. Nanti. pH berapa kira-kira yang paling mirip? Iya, paling mirip. Iya, paling oranye itu ya. pH 1 ya. pH 1. Tulislah nanti pH-nya 1. Sedangkan kalau Linda yang ini. Oh, yang itu ujung. Ini kan? Ya. pH-nya 14. Jadi nanti dicatat hasil pengamatan. Oke, kalau sudah praktiknya, alat bahannya disingkirkan dulu. Kemudian tabel hasil pengamatannya sudah diisi ya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Coba kelompok yang mau presentasi angkat tangan. Saya Bu. Ya, kelompok
silakan. Baiklah teman-teman sekalian, saya dari kelompok 3 saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Pada uji dengan indikator alami, kunyit dicampur dengan asam itu menghasilkan warna kuning, dengan kunyit ditambah dengan basa menghasilkan warna coklat. Bunga trompet dicampur dengan asam itu menghasilkan warna ungu, bunga trompet dicampur dengan basa itu berubah menjadi warna coklat. Sedangkan dengan uji dengan kertas lakmus, asam ditambah dengan lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan basa ditambah lakmus merah menjadi biru, asam ditambah lakmus biru menjadi merah, asam ditambah lakmus biru tetap bening. Lanjutkan. Dengan ujian indikator, asam ditambah BP berwarna, asam basa ditambah BP bersama dengan ungu, asam ditambah M sama dengan merah, asam ditambah basa ditambah M sama dengan kuning, asam ditambah MJ atau meting jingga itu merah, basa ditambah dengan meting jingga itu sama dengan kuning. Uji indikator universal, pH asam sama dengan 1, pH basa sama dengan 14. Oke ya, itu dari presentasi dari kelompok 3. Silakan duduk dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya, kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya dengan kelompok 3, silakan angkat tangan. Ya, Revi. Ada berapa jenis indikator asam basa? Sebutkan. Oke, ada berapa jenis indikator asam dan basa dan sebutkan indikatornya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Oke, jelaskan syaratnya ya. Jadi supaya indikator itu bisa dikatakan sebagai indikator asam dan basa. Itu tadi pertanyaannya kelompok 3, silakan dicatat dan dicari dulu jawabannya. Ya, kalau sudah nanti silakan dijawab dari pertanyaan Revi dan Adam ya. Bisa dijawab? Sudah. Oke, silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari saudari Revi. Secara umum, indikator asam basa terbagi menjadi 2, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Contoh indikator alami, bunga sepatu, kunyit, bunga trompet, kubis ungu, ubi ungu, dan lain-lain. Sedangkan indikator buatan adalah metil merah, metil jingga, dan fenolftalein. Oke ya, itu jawabannya. Apakah sudah puas jawabannya? Oke. Wah, selanjutnya ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Adam? Saya Oke, silakan berdiri. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Adam. Syarat indikator asam basa adalah suatu zat atau senyawa yang dapat memberikan warna berbeda dalam keadaan asam dan dalam keadaan basa. Oke, jadi syaratnya itu cuma satu, ya, yaitu bisa menghasilkan warna yang berbeda ketika dalam keadaan asam dan dalam keadaan Basa. basa. Itu cuma satu syarat, ya. Sudah mengerti? Ada? Oke, paham ya. Jadi berbagai macam indikator itu sangat banyak, ya. Ada yang alami, ada yang buatan, ya. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya kertas. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kalau ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari presentasi kelompok 3, angkat tangan. Ya, Maria. Jadi contoh indikator asam basa yang lain adalah lakmus merah, lakmus biru, indikator universal, dan pH meter. Oke ya, benar sekali itu tambahannya. Jadi indikator itu selain ada yang alami dan buatan, dia juga ada yang berbagai macam. Ya, selain yang bentuknya cairan, ada juga yang bentuknya kertas. Contohnya kertas lakmus. Lakmus itu ada 2 macam, ada yang lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian ada juga yang namanya indikator universal. Ya, jadi kita ketika diteteskan dengan asam dan basa, kita tinggal cocokkan saja ya ke skalanya, yaitu pH-nya berapa, rentang pH-nya. Yang mana yang paling cocok itulah yang paling mendekati. Ya, kemudian tadi ada yang namanya pH meter, yang itu adalah alat untuk menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Ya, pH-nya langsung tertulis sekian, 1, sekian, dan yang itu lebih sensitif, lebih akurat. Ya, pH meter itu lebih akurat ketimbang kita menggunakan indikator-indikator seperti ini. Itu hanya menunjukkan sifatnya saja, asam atau basa. Sedangkan kalau pH meter langsung menunjukkan pH-nya sekian. Kalau pH-nya di bawah 7 berarti
diperoleh sebagai berikut. Ada beberapa indikator yang kita gunakan. Yang pertama metil merah, yang kedua brom kesol hijau, dan yang ketiga fenopetalin ya. Dimana trial pH-nya untuk metil merah itu pada pH 4,2 sampai 6,3, perubahan warna yang terjadi adalah merah ke kuning. Untuk brom kesol hijau itu ada 3,8 sampai 5,4. Warnanya itu mulai dari kuning menjadi biru. Dan untuk fenopetalin mulai dari pH 8,3 hingga 10, warnanya itu tidak berwarna sampai berwarna ungu kemerahan ya. Jadi ada dua macam air limbah, limbah A dan limbah B. Limbah A itu ketika diuji dengan metil merah, dia menunjukkan warna kuning ya. Ketika diuji dengan indikator yang kedua menghasilkan warna biru, dan ketika diuji dengan fenopetalin itu menunjukkan tidak berwarna ya. Maka untuk menunjukkan pH-nya kita lihat seperti ini. Oke. Metil merah merubah warna menjadi kuning. Ini tadi ya, kuning. Artinya pH limbah A itu berapa? Di atas 6,3. Karena ketika dia di bawah 4,2 warnanya merah, di atas 6,3 warnanya kuning. Ini warnanya kuning, berarti pH-nya di atas 6,3. pH di atas 6,3. Oke, yang kedua, ketika limbah A ditetesi dengan brom kesol hijau, warnanya menjadi biru. Biru itu di sebelah kanan, artinya pH-nya itu di atas 5,4. Berubah warna menjadi biru, artinya pH-nya di atas 5,4. Dan yang ketiga, ketika ditetesi dengan fenopetalin, tidak terjadi perubahan warna atau warnanya bening, maka pH-nya itu berarti di bawah 8,3. Tidak berwarna merah. Tidak berwarna itu artinya dia di bawah 8,3 ya. Jadi sudah kita dapatkan untuk limbah yang A, pH-nya di atas 6,3, pH-nya di atas 5,4, tetapi pH-nya itu di bawah 8,3. Rentangnya di mana itu kira-kira? Bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ya. pH-nya itu di atas 5,4, berarti 5,4 ke kanan. Di atas 6,3 ke kanan. Di bawah 8,3 ke kiri. Bagian mana yang paling banyak kena arsiran? 6,3 hingga 8,3. Sini yang paling banyak diarsir ya. Bagian sini tidak kena kan arsiran? Tidak kena yang ini dia. Nah, kalau yang ini tidak kena yang warna ini. Jadi pH-nya antara 6,3 hingga 8,3. Interval yang paling kecil yang ini ya. pH untuk limbah A. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, atau netral pada suatu bahan. Yang kedua, syarat untuk suatu indikator asam basa adalah dapat memberikan warna yang berbeda pada keadaan asam dan pada keadaan basa. Yang ketiga, ada beberapa indikator asam dan basa yang bisa digunakan untuk menentukan sifat asam atau basa. Ada indikator alami dan ada juga indikator buatan. Selain itu ada juga kertas lakmus, indikator universal, dan juga pH meter. Dan yang terakhir, untuk memperkirakan pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator adalah dengan melihat trayek perubahan warnanya. Daerah yang terkena semua arsiran merupakan pH larutan yang paling mendekati. Ya, itu saja kesimpulan kita hari ini. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap post test atau penilaian akhir. Silakan buka kembali HP-nya. Ya, buka grup WhatsApp-nya, itu ada link Google Form post test asam dan basa 1. Silakan diklik dan diisi ya untuk penilaian akhir. Tolong diisi sesuai yang sudah kita pelajari materinya. Ya, nanti itu akan langsung otomatis masuk ke nilai Ibu ya. Itu akan menjadi nilai pengetahuan kalian. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan dilanjutkan. Sudah dibuka ya? Ada yang bisa Ibu bantu? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, instruksinya sudah cukup jelas, jadi silakan dikerjakan. Semuanya punya HP ya? Semuanya punya paket.
Oke, sudah diisi semuanya? Sudah, diklik submit, nanti akan otomatis nilainya masuk ke Ibu, ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tahap refleksi, ya. Jadi pada tahap ini kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kelas Ibu? Apakah suka praktek? Apakah link Google Form-nya mudah dibuka? Bisa ya diakses ya. Oke. Semuanya Ibu harap akan suka pelajaran praktek seperti ini ke depannya. Nanti kita akan perbanyak lagi kegiatan-kegiatan praktikum kita, ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan, silakan kalian baca dulu materi mengenai kekuatan asam dan basa. Ya, jadi kita minggu depan akan belajar mengenai kekuatan asam dan basa. Silakan kalian baca-baca dari Google dan buku-buku paket lainnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya, cukup jelas. Oke, kalau sudah LKS-nya silakan dikumpul. Perwakilan kelompok kumpulkan ke Ibu sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ketua kelas pimpin doa dan salam. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Sikap beri salam.